Di White Wasteland, sebuah dataran es yang luas dan penuh bahaya, hiduplah makhluk-makhluk mengerikan. Ular putih yang mampu membekukan apapun dengan embusan esnya, beruang abu-abu yang getaran langkahnya mengguncang bumi, dan tikus-tikus licik yang bersemayam di gedung-gedung DPR. Namun seorang kaisar yang pernah selamat dari White Wasteland dengan susah payah berkata, makhluk paling berbahaya di sana bukanlah monster-monster itu, melainkan para barbarian yang menghuni dataran es tersebut. Di suatu sudut White Wasteland, pertempuran sengit sedang berlangsung. Sekelompok barbarian bekerja sama melawan monster Scorpio. Dengan keberanian luar biasa, salah satu dari mereka berhasil membelah tubuh monster itu. Di tengah pertarungan muncul tokoh utama kita, yaitu Keetal, seorang barbarian tangguh yang dengan satu serangan mampu memotong beberapa monster sekaligus. Bersama dua rekannya Greta yang botak dan seorang wanita barbarian, mereka berhasil mengalahkan gerombolan monster tersebut. Namun setelah pertempuran usai, Greta dan wanita barbarian itu langsung melahap daging monster kalajengking mentah-mentah. Keetal yang melihatnya kesal, karena mereka menghabiskan stok makanan yang seharusnya untuk seminggu. Alih-alih menyesal, keduanya justru bangga dengan aksi mereka. Namun tiba-tiba mulut Greta mulai berbusa karena efek racun kalajengking yang mulai bekerja. Wanita barbarian panik dan memukuli Greta agar tetap sadar. Keetal yang sudah muak memilih mengabaikan mereka dan merenung sendiri. Ia teringat perjalanannya di dunia nyata. Dirinya merasa lelah dengan rutinitas dan memutuskan untuk mengundurkan diri demi mengejar petualangan di dunia fantasi penuh sihir dan keajaiban. Keetal telah memanjat gunung tertinggi, mengunjungi pusat planet, bahkan mencapai titik paling selatan dunia. Namun semua itu hanyalah mimpi, begitulah yang ia pikirkan. Hingga suatu hari mimpinya menjadi kenyataan dan dirinya terbangun sebagai seorang barbarian di White Wasteland. Sementara itu, di bagian lain White Wasteland, sebuah kereta kuda mewah melaju di tengah badai salju, dikawal oleh sekelompok tentara bayaran. Para tentara bayaran itu mengeluh karena hawa dingin yang menusuk tulang. Sang kapten dengan tegas memerintahkan mereka untuk diam dan fokus pada misi pengawalan. Di dalam kereta, seorang pelayan merasa kedinginan mulai mempertanyakan pada nona muda yang dilayaninya, Milena dari keluarga Akasha. Milena dengan senyum tenang meyakinkan pelayan bahwa ia baik-baik saja. Namun, kegaduhan para tentara bayaran di luar membuat si pelayan kesal. Ia hendak memarahi mereka, tetapi Milena menahannya dengan lembut menyatakan harus berterima kasih pada mereka karena mempertaruhkan nyawa untuk mengawalnya di tempat berbahaya ini. Ia bahkan menyarankan agar para tentara bayaran diizinkan masuk ke kereta untuk menghangatkan diri, tetapi pelayan menolak keras. Pelayan itu lalu menceritakan legenda White Wasteland. Dahulu seorang kaisar ambisius ingin menaklukkan wilayah ini. Ia memimpin ratusan ribu prajurit, namun kekaisarannya hancur dan dia kembali seorang diri dalam kondisi menyedihkan. Wajahnya menua drastis dan berbicara seperti orang gila, mengisahkan tentang monster dan barbarian yang mengerikan di White Wasteland. Meski banyak yang menganggap cerita itu sekadar legenda, Milena mempercayainya, terutama karena keberadaan monster-monster itu terbukti nyata. Tiba-tiba para tentara bayaran di